Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang homomorfisme ring. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa memahami pengertian homomorfisme ring, membuktikan suatu pengaitan dari ring ke ring itu juga merupakan suatu homomorfisme, dapat mengklasifikasikan jenis-jenis suatu homomorfisme, dan dapat menemukan adanya homomorfisme dari dua buah ring. Nah, dalam teori grup kita pernah memahami tentang homomorfisme grup, yaitu pengaitan atau pemetaan dari grup ke grup yang mengawetkan operasinya. Berarti kalau operasinya operasi bintang di grup 1 diawetkan menjadi operasi bintang di grup 2. Disebut homomorfisme jika awet ini tadi ya. V A bintang B akan jadi sama dengan V A bintang V B bintang 1. Di sini operasinya pada G1, ini operasinya pada G2. Nah, dengan konsep yang serupa kita bisa terapkan ke dalam ring. Bedanya di mana? Bedanya adalah di operasi binernya. Kalau grup operasi binernya hanya 1, kalau homomorfisme ring melibatkan dua buah operasi biner. Pengawetannya sama, berarti yang diawetkan tidak hanya satu operasi melainkan dua operasi, yaitu operasi penjumlahannya dan operasi perkaliannya. Kita masuk ke definisinya. Kalau saya punya dua buah ring R1 dan R2 dengan masing-masing operasinya tidak harus sama, ya, tapi boleh sama. Kita misalkan di sini penjumlahan untuk ring 1 ada indeks 1-nya, penjumlahan untuk ring 2 ada indeks 2-nya. Begitu pula perkaliannya. Kita definisikan pengaitan dari R1 ke R2 akan disebut homomorfisme jika pengaitan tersebut merupakan fungsi yang mengawetkan penjumlahannya dan mengawetkan perkaliannya, yaitu untuk setiap A, B di dalam R1 dengan penjumlahan V A plus B di R1 akan menjadi sama dengan V A plus V B di R2. Perkaliannya juga demikian, V A kali B di R1 akan jadi sama dengan V A kali V B di R2. Ini adalah definisi homomorfisme ring. Nah, jenis-jenis homomorfisme yang terkait dengan sifat pemetaannya, kita lihat kan suatu fungsi itu bisa juga ada yang bersifat injektif, surjektif, atau bijektif. Nah, kalau fungsinya surjektif disebut epimorfisme. Ya, R1 dikatakan homomorfik terhadap R2 dinotasikan seperti ini. Nah, kalau dia bersifat injektif disebut monomorfisme. Kalau surjektifnya berlaku, injektifnya berlaku, atau dia bersifat bijektif, maka disebut isomorfisme. Kalau homomorfisme antara R1 dan R2 atau R1 dikatakan homomorfik dengan R2 dinotasikan seperti ini. Kalau R1 isomorfik dengan R2 itu dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Nah, R1 R2-nya mungkin sama nggak? Mungkin. Katakan kalau saya punya homomorfisme dari R kembali ke dirinya sendiri, maka kalau domain sama daerah kodomennya sama, homomorfisme tersebut dinamakan endomorfisme. Endomorfisme bersifat bijektif namanya menjadi automorfisme. Berarti endomorfisme R ke dirinya sendiri yang bersifat isomorfik. Contoh, saya punya ring R1 ke R2 dengan pemetaan fx-nya sama dengan 0 di R2. Berarti setiap x di R1 hasilnya dipetakan menjadi elemen 0 di R2. Apakah dia homomorfisme? Ambil sebarang x dan y, fx plus y-nya sama dengan 0, fx kali y-nya sama dengan 0, ini trivial. Disebut homomorfisme 0.
Nah, misal saya punya ring R, ada pemetaan G dari ring R ke R yang apa nih? Gx sama dengan X, berarti identitas ya, kembali dirinya sendiri, fungsi identitas. Nah, dapat ditunjukkan bahwa G merupakan automorfisme. Apa tadi automorfisme? Isomorfisme yang domain dan daerah kodomainnya sama. Endomorfisme bijektif, benar ya? Bisa dibuktikan. Berarti bisa kita lihat nanti apakah benar operasi penjumlahannya awet dan operasi perkaliannya juga awet. Bisa dicoba sendiri. Nah, yang menarik di sini, kalau saya punya Z, himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Terus saya punya Z5 adalah ring bilangan bulat dengan modulo 5 atau residu terkecil modulo 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 dan perkalian modulo 5, dua buah ring. Saya definisikan pemetaan FZ sama dengan Z ke Z5 ya. Fungsinya dari Z ke Z5 dinotasikan dalam bentuk Fx dengan X topi atau X modulo 5 untuk setiap X di dalam bilangan bulat Z. Artinya setiap bilangan bulat dimodulokan 5 untuk mencari nilai di Z5. Dapat ditunjukkan bahwa Z ke Z5 itu homomorfisme, yaitu operasi penjumlahannya awet dan operasi perkaliannya juga awet. Nah, contoh berikutnya, kalau saya punya matriks MAB0A dengan penjumlahan dan perkalian matriks adalah suatu ring. Matriks ini saya petakan ke ring bilangan real dengan pemetaan F dari M ke R. Didefinisikan oleh apa? Domainnya M, berarti domainnya matriks ya. FAB0A dipetakan ke A atau komponen di diagonal utamanya. Untuk sebarang matriks AB0A di dalamnya. Dapat ditunjukkan bahwa F merupakan homomorfisme dari M ke R. Bagaimana kita menunjukkannya? Oke. Perhatikan. Menunjukkannya dari dua kan anggota domain. Ambil dua buah anggota domain. A, B, 0A dan P, Q, 0P. Katakan seperti ini. Nah, saya definisikan F dari penjumlahannya AB0A ditambah PQ0P ya, atau akan sama dengan F A plus P B plus Q 0 A plus P. Kenakan ke fungsinya akan jadi sama dengan A plus P. Balik lagi, A ini kita bisa dapatkan dari F AB0A. P di sini bisa kita dapatkan dari F P-Q-0Q. Berarti fungsi dengan penjumlahan di dalam matriksnya awet. Operasi perkaliannya bisa dicoba sendiri ya. Terbukti. Sekian pertemuan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.